Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini aku akan ngebahas dan nge-review ya, nge-breakdown film yang keren banget aku tonton kemarin ya, yaitu Teenage Mutant Ninja Turtle Mutant Mayhem. Nah, jadi di sini kita akan fokus ya guys ya ke review jujur dari aku. Jadi kemarin aku sudah nonton filmnya Teenage Mutant Ninja Turtle atau kura-kura ninja ini. Banyak banget yang nonton di bioskop ya teman-teman, karena bring back memory masa kecil kita banget ya, film Teenage Mutant Ninja Turtle ini. Aku kasih rating ini film 8,5 out of 10 ya teman-teman. Filmnya fun banget, storyline-nya oke, actionnya juga oke ya teman-teman. Masing-masing karakter dari ninja kura-kura ini juga sangat bagus dan berkarakter banget ya guys ya. Dan ratingnya saja di Rotten Tomatoes itu tinggi ya, baik daripada Tomatometer atau kritikus film, dan juga audience score-nya itu tinggi ya teman-teman. Menandakan memang orang-orang, baik penonton maupun kritikus film, itu puas banget dengan film Teenage Mutant Ninja Turtle. Jadi konsep filmnya itu nggak bertele-tele ya teman-teman. Durasinya itu 1 jaman, tapi filmnya berbobot banget. Storyline-nya juga seru banget yang nonton ya guys, yang nggak ngantuk dan nggak boring atau bosen. Jadi wajib banget sih bagi kalian yang suka kura-kura ninja dan film Teenage Mutant Ninja Turtle ini untuk segera nonton di bioskop guys. Konsep filmnya itu sama-sama seperti Across the Spider-Verse ya guys. Jadi ini semi 2D 3D kartun gitu ya, dengan penggambaran yang lumayan abstrak ya. Kalau misalnya Across the Spider-Verse itu semuanya malah kayak kartun beneran ya, komposisi dari objek dan orang-orangnya. Tapi kalau film Teenage Mutant Ninja Turtle ini lebih kayak abstrak gitu ya, karakter-karakternya, artnya, sehingga kayak punya ciri khas tersendiri ya. Dari segi animasinya sendiri juga sangat memanjakan mata ya teman-teman ya. Jadi kayak out of the box dan di luar dari hal-hal film animasi lainnya. Storyline-nya juga seru, musik yang dipakai di film ini juga menambah atmosfer kerennya, dan action yang terjadi, pertarungan dan fight scene yang ada di animasi film ninja kura-kura ini. Introducing atau perkenalan karakter kura-kura ninja Teenage Mutant Ninja Turtle ini juga sangat dieksekusi dengan baik ya teman-teman. Jadi penonton itu tidak bertanya-tanya sebenarnya originalitas dari karakter kura-kura ninja ini seperti apa. Jadi memang kayak diceritakan dulu ya, prolog di awal kayak sejarah mereka kok bisa menjadi hewan mutant super yaitu kura-kura ninja itu. Sehingga ini film memang well presentation banget dan penyampaian ceritanya itu dapat banget ke penonton. Film ini bergenre action, fun, dan sedikit konyol gitu ya teman-teman. Penggambaran setiap karakter dari kura-kura ninja dan vibe teenager atau remajanya di film ini itu bagus banget ya teman-teman. Sehingga kita yang nontonnya itu kayak fresh banget, ditambah dengan bumbu-bumbu konflik dan juga action dari masing-masing kura-kura ninja itu. Pesan moralnya juga dapat ya, seperti mengajarkan tentang kejujuran, tanggung jawab, dan bagaimana cara mereka memecahkan permasalahan untuk menghadapi villain atau penjahat yang ada di film ini. Dan tentunya menjadi pelajaran besar bagi para mutant ninja turtle itu untuk bisa acceptance atau menerima diri sendiri dan berbaur dengan kehidupan sosial masyarakat di dunia manusia. Jadi overall dan secara keseluruhan film Teenage Mutant Ninja Turtle ini sangat worth it banget kalian tonton ya, karena memang se-fun dan menggembirakan itu filmnya. Nah, kalau untuk alur ceritanya sendiri, ini memang tidak banyak bertele-tele dan langsung ke inti cerita, sehingga memang sangat padat ya guys filmnya ini storyline-nya. Di awal ada prolog yang terlebih dahulu, kenapa mereka bisa menjadi hewan kura-kura mutant dan menjadi superhero ninja gitu, hingga sampai di akhir mereka harus menghadapi dan menghentikan musuh para kura-kura ninja itu, yaitu Superfly gitu ya. Jadi ada kayak lalat mutant juga yang sudah bertransformasi menjadi lalat yang memiliki kekuatan super dan tentunya menjadi penjahat. Cerita ini tuh berfokus kepada 4 karakter utama ya di kura-kura ninja itu, yaitu di sana ada Leonardo, Michelangelo, Donatello, dan Raphael, serta seorang manusia cewek jurnalis gitu dan masih anak SMA, April O'Neil. Dimana 4 kura-kura ninja ini goals mereka adalah bisa hidup normal seperti teenager remaja pada umumnya ya. Karena memang mereka ini sebenarnya adalah hewan mutant, jadi mereka kayak takut akan dikucilkan oleh dunia manusia, sehingga mereka berusaha untuk menjadi superhero di film ini, ialah dengan berkonflik dan menangkap penjahat yang memang sudah meresahkan masyarakat kota New York, yaitu si Superfly bersama dengan mutant-mutant hewan lainnya ya. Ada kayak Bada, ada juga seperti babi, kelelawar,
biawak, buaya, capung, dan sebagainya banyak banget. Jadi memang eksperimental yang dilakukan oleh salah satu ilmuwan untuk membuat hewan-hewan mutant ini 15 tahun yang lalu itu sudah sukses ya teman-teman. Dan terjadilah nih, para mutant-mutant ini tumbuh dewasa dan menjadi hewan super gitu, memiliki akal pikiran dan bisa berbicara gitu ya teman-teman. Namun mereka semua bersembunyi ya. Nah, 4 kura-kura ini bersembunyi dengan ayah mereka yaitu tikus juga ya, yang dimana si tikus itu terkena serum mutant itu juga ya guys ya. Jadi sebenarnya kalau dari segi cerita sama kayak versi kartunnya sih. Kalau untuk originalitas mereka kok bisa jadi mutant gitu, tapi memang untuk konfliknya berfokus kepada si Superfly itu yang memiliki goals untuk membuat sebuah mesin menciptakan dunia ini lebih didominasi oleh hewan-hewan mutant dan memunahkan manusia. Nah ini nih yang gak sejalan ya hubungannya dengan para kura-kura ninja ini. Inilah yang harus mereka hentikan ya, misi Superfly yang jahat ini. Nah jadi konfliknya ya keseluruhan seperti itulah. Dan sampai di akhir endingnya dapat banget. Kerja sama timnya aku suka banget ya, yang pada akhirnya orang-orang yang mendukung Superfly yang jahat itu ikut malah menghentikannya ya, karena mereka percaya kalau mereka berbuat baik mereka akan diterima oleh masyarakat dan manusia. Bahkan kura-kura ninja ini bersama dengan hewan-hewan mutant lainnya dibantu para masyarakat New York ya untuk menghentikan serangan terakhir dari Superfly yang bermutasi menjadi gabungan hewan jadi besar banget kayak Godzilla gitu di akhir ya teman-teman. Jadi memang ya secara segi cerita dan storyline dari film Teenage Mutant Ninja Turtle ini memang terkesan seperti biasa aja dan tidak ada yang membingungkan. Pokoknya average cerita-cerita superhero gitu ya teman-teman, dimana ada yang si jahat, ada yang si baik, ada superhero, dan ada masyarakat yang harus diselamatkan. Nah jadi memang, tapi karena filmnya itu seru sehingga gak kerasa banget 1 jam berlalu dengan cepatnya ya menonton film kura-kura ninja ini. Apalagi film Teenage Mutant Ninja Turtle ini banyak banget ya nge-mention tokoh-tokoh peristiwa yang sudah terjadi nih di dunia perfilman, seperti menyinggung tentang Avengers Endgame, tokoh artis musik papan atas Beyonce, serta film anime favorit kita semua Attack on Titan dan sebagainya. Jadi berasa ini film kayak mempromosikan juga gitu. Jadi mungkin untuk sebagian besarnya itu ya teman-teman yang aku rasakan ketika nonton film Teenage Mutant Ninja Turtle ini. Ya pokoknya secara keseluruhan ini film worth it banget dan puas banget sih nontonnya ya. Terhibur banget dengan actionnya dan juga fight koreografi, scene-nya juga sangat seru ya. Pokoknya menurut aku 11-12 dan bisalah sebanding dengan Across Spider-Verse. Semoga aja bisa dapat sequelnya ya teman-teman untuk Teenage Mutant Ninja Turtle yang berikutnya, karena di akhir memang ada tease ya untuk villain selanjutnya gitu ya teman-teman, dimana sebenarnya kan yang mengepalai pendanaan dana untuk ilmuwan eksperimen hewan-hewan mutant itu kan pemilik perusahaan gitu ya bernama Cynthia Utrom yang memang jadi villain side atau penjahat sampingan di film ini. Nah dimana di akhir film akhirnya Cynthia Utrom ini sangat kesal ya karena ia tidak bisa memiliki kembali itu aset-aset atau propertinya, yaitu hewan-hewan yang sudah jadi mutant dan sudah menjadi hero atau pahlawan kota New York itu, sehingga ia mengirim salah satu villain tokoh yang mungkin akan muncul di film keduanya bernama Shredder. Shredder ini semacam seperti kesatria knight Jepang gitu ya teman-teman, lengkap dengan armor Jepangnya gitu, yang memang kalau di versi kartunnya ini adalah seorang superhero juga yang memiliki kostum dan armor orang Jepang. Nah mungkin nanti ini nih sequel keduanya para Ninja Turtle ini harus menghadapi Shredder ini karena suruhannya si Cynthia Utrom gitu. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya review dan breakdown dari aku untuk film Teenage Mutant Ninja Turtle yang keren banget itu dan wajib kalian nonton. Semoga kalian semua terhibur ya. Kalau ada pertanyaan boleh banget diskusi di kolom komentar dan jangan lupa untuk join grup Telegram Jokastoy. Linknya sudah aku taruh di kolom komentar. Oke teman-teman semuanya, thank you for watching my videos. Jangan lupa gitu like and subscribe. Ketemu lagi di video aku berikutnya. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.